Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hidup yang diberkati adalah hidup yang dimulai dengan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka dan membaca Alkitab, agar pagi ini iman kita dikuatkan dan hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kembali Engkau mempercayakan kami kehidupan di hari yang baru. Kami boleh menikmati umur panjang dan keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membuka dan membaca firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka kami mohon, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga kami dimampukan memelihara dan melakukan firman-Mu ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Terpujilah firman Tuhan. Judul Renungan Harian Keluarga di hari ini, Kamis 21 Agustus tahun 2025, adalah pembuat dosa adalah hamba dosa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hamba dalam bahasa Yunani doulos yang artinya budak. Hidup seorang budak sangat ditentukan oleh tuannya. Budak tidak punya kuasa atas dirinya sendiri, tetapi sepenuhnya bergantung pada pemiliknya. Budak tidak bisa membebaskan dirinya. Untuk dapat lepas, seorang budak harus ditebus. Demikianlah kondisi manusia yang menjadi hamba dosa. Ia sepenuhnya budak dosa. Penegasan Yesus Kristus, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, hendak menyatakan kondisi manusia yang terhukum tanpa peluang bebas. Manusia tidak punya kuasa atas dirinya, juga tak mampu melepaskan diri dengan kekuatannya sendiri. Manusia butuh penebusan yang membuat ia terlepas dari perbudakan tersebut. Inilah yang dikerjakan Yesus Kristus di salib, menebus manusia, membebaskan dari dosa. Dengan kata lain, di luar Yesus Kristus tidak ada kemerdekaan. Tanpa Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Sebagai keluarga Kristen, kita bersyukur atas tindakan Tuhan Allah yang memerdekakan. Rasa syukur ini hendaknya membawa kita pada respon yang benar atas kasih karunia-Nya, yakni hidup dalam pertobatan. Bertobat dalam bahasa Yunani, metanoia, artinya berbalik meninggalkan dosa. Penebusan harus direspon dengan pertobatan. Dengan begitu kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan anak Allah.
Sungguh keliru apabila seseorang yang telah ditebus dari dosa memilih tetap hidup di dalam dosa. Sebab setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Tanpa pertobatan, penebusan menjadi sia-sia. Maka firman Tuhan dalam Alkitab menyatakan dengan tegas bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan Allah yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan, kita dikuduskannya dan beroleh hidup yang kekal. Kita dipanggil untuk bersaksi tentang Tuhan Allah, supaya orang lain juga menjadi percaya dan diselamatkan. Membawa orang lain datang pada Tuhan Allah merupakan tanggung jawab yang harus dimulai dari keluarga. Dalam relasi suami dan istri, keduanya saling menguatkan dan mendorong agar dapat membangun rumah tangga yang mengasihi Tuhan Allah. Juga dalam hubungan orang tua dan anak, pengajaran tentang firman Tuhan ditanamkan. Pekerjaan yang digeluti orang tua tidak boleh menjadi alasan lalai mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Pengenalan akan Tuhan Allah harus bertumbuh dalam keluarga, sehingga orang tua dan anak bersama-sama hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang menebus dan menyelamatkan kami. Mampukanlah kami untuk hidup dalam pertobatan, sehingga dapat membangun kehidupan keluarga yang takut akan Engkau. Amin.